Ada 5 yang tidak hadir kelas 4. Yang kelas 5 ada berapa yang tidak hadir? Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tolong salah satu ketua kelas 5 memimpin doa. Ya, terima kasih Fatir. Kalian pasti bingung ya kenapa Bu Ais mengumpulkan kalian di halaman ini. Kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 dan kelas 5 ini digabung yaitu dengan pembelajaran kelas rangkap, digabung dengan kelas 5. Kenapa? Karena Bu Aning sedang ada halangan sehingga beliau tidak bisa hadir ke sekolah. Kemudian masih semangat ya? Coba tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini untuk kelas 4 nanti kita akan belajar matematika dengan tema atau topiknya yaitu tentang piktogram. Sedangkan kelas 5 nanti kita akan belajar IPAS. IPAS bab 8 topik B yaitu tentang lingkungan atau bumiku sayang, bumiku malang. Oke, sekarang kelas 5 saya minta tolong untuk masuk ke dalam kelas lalu membagi kelompoknya ya. Oke, sekarang silakan. Untuk kelas 4 kita masuk ke ruangan kelas ya. Masih semangat ya hari ini ya. Coba topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Oke, udah siap belajar ya. Kita akan belajar tentang diagram. Contohnya diagram itu ada seperti ini ya. Ini ada diagram batang, ini diagram lingkaran. Kalau piktogram diagram apa? Nah, itu nanti kita pelajari hari itu. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu adalah diharapkan peserta didik dapat menyajikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram. Nah, baik anak-anak, coba kita perhatikan di dalam kelas ini itu ada barang atau benda apa saja? Pulpen, terus potlot, papan tulis. Kalau Ibu Ais misalnya punya beberapa benda yang dapat dihitung, kira-kira bagaimana cara menyajikannya? Ada yang tahu? Nah, oke. Baik, untuk mengetahui semua itu, nanti kita akan melakukan pengamatan dalam menyajikan sebuah data dalam bentuk piktogram. Kalian sudah terbentuk kelompoknya. Ibu mau membagikan kalian sebuah lembar kerja. Ibu bagikan ininya ya. Kalian sudah memegang lembar kerja masing-masing ya di setiap kelompok. Jadi alat dan bahan yang kalian pakai itu adalah alat tulis kalian yang ada di dalam tas. Ya, sembari kalian mengerjakan, silakan dikerjakan bersama. Bu Ais mau ke kelas 5. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum. Kelompok? Ya, oke, terima kasih karena sudah membagi kelompok. Oke, sekarang kita mau coba Miss mau tanya. Ini apa? Apa yang kalian tahu? Ini sampah organik. Ini daun termasuk ke dalam bentuk sampah organik. Sedangkan ini apa? Ini namanya plastik ya, sampah non organik. Nah, bumi itu berubah karena aktivitas manusia. Ada yang tahu? Pertanyaan yang kedua, coba. Apa sih penyebab kerusakan pada lingkungan? Ada yang tahu enggak? Apa? Banjir, apa? Penebangan pohon. Ada lagi yang menjawab semua itu? Nanti kita akan pelajari ini ya. Coba perhatikan ya. Nah, coba perhatikan nih. Ada dialog. Kenapa bapak itu membuang sampah di sungai? Padahal sungai kan bukan tempat sampah. Iya, air sungai jadi kotor dan kumuh karena banyak sampah, katanya. Apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Perubahan apa saja yang terjadi? Banjir. Kalau banjir akhirnya apa? Gempa bumi. Kalau ada gempa bumi akhirnya apa yang terjadi? Rumah-rumah jadi rusak. Nah, perubahan juga berlangsung secara cepat, itu mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Contohnya apa? Misalnya ada perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa tadi ya, terus gunung meletus, tanah longsor ya. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal jenis-jenis sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup,
dan kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia itu berupa 57% sampah organik. Sampah organik contohnya tadi daun, kulit, buah ya. Sekarang karena materi sudah tersampaikan, silakan kalian mengerjakan lembar kerja yang akan Bu Ais bagikan ya. Ini kelompok 1. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Sembari kalian menyelesaikan lembar kerja, Bu Ais mau ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Kalian yang tenang, jangan gaduh, jangan berisik. Oke, siap? Oke, sudah selesai. Oh, ini. Jadi, data di atas merupakan bentuk piktogram. Sudah selesai, bisa maju. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jumlah keseluruhan alat tulis yang terdapat dalam tas sekolah kalian 26 alat tulis. Berdasarkan langkah 4, kalian tadi sudah menyajikan data dalam bentuk piktogram. Dapat disimpulkan bahwa diagram yang menggunakan gambar sebagai jumlah setiap kategori atau dengan kata lain piktogram disebut sebagai diagram gambar. Sambil mengerjakan, saya tanya kelas 5 dulu ya. Ayo. Kulit, pisang, tulang, ikan. Selanjutnya, karena diskusinya sudah selesai dan kalian sudah sebagian besar yang paling banyak kalian temui dari pengamatan adalah sampah plastik. Nah, lalu gimana solusinya? Solusinya kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Mari kita merefleksi dari hasil pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, Miss mau tanya apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Apa aja tadi? Sampah plastik, kaca, terus organik, non organik. Ini apa ini? Kertas. Di akhir pembelajaran saya akan melakukan penilaian atau evaluasi. Silakan kalian mengerjakan tes formatif ini ya. Nanti tak tepuk tangan buat kelas 4 ini. Pelajaran kita sudah selesai. Saya mau menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari diagram batang. Oke, baik, sebelum pelajaran diakhiri silakan dipimpin berdoa. Ya, berdoa.